di 2026 kali ini, you don't need any other striker other than Mikel Merino yang sekali lagi nyelamatin Spanyol bisa menang lawan Belgia 2-1 di quarter final. Yang menurut gue gamenya ini it's good, especially the first half. The second half it's okay, tapi yang pasti it's much better than Portugal lawan Spanyol. Ini jauh lebih seru daripada Portugal lawan Spanyol yang awalnya hype-nya banyak tapi sangat mengecewakan, sangat underwhelming dari gimana jalannya pertandingan. Tapi Spanyol lawan Belgia tampil lebih meyakinkan dari awal, cerang terus, dan lawan Belgia yang gue lihat punya line up sedikit berbeda ya dari match sebelumnya lawan US. Dia mulai langsung mainin De Bruyne sama Doku. Tielemans yang gak dimain karena cedera, dan lu kayak kebab gitu yang diganti. Jadi bintangnya mereka langsung start, tapi sayangnya mereka harus kehilangan Tielemans di match ini. Dan ya match dimulai terus Spanyol di babak pertama ya, kalau kita tuh main menyerang banget. Mereka ya typically Spanyol ya, dominasi bola, position ball and everything. Terus mereka mulai buat chance terutama dari Lamine Yamal ya. Lamine Yamal yang menurut gua sebelum hydration break not so good, tapi setelah hydration break gua lihat beberapa kali Spanyol kayak gini terus, kayak waktu itu kayak lawan Saudi yang lawan gol, terus lawan Austria juga mereka I don't know, hydration break itu apa yang dibilang La Fuente, dan itu juga terjadi di beberapa tim gitu. Kayak Inggris yang habis hydration break kelihatan lebih bagus banget pas lawan Meksiko dan Kongo gitu. Jadi ya Spanyol, typically Spanyol dominan, mulai nyerang, ada beberapa chance yang bagus, dan kalau dilihat-lihat ya almost every dangerous chance yang Spanyol punya itu berawal dari kanan. Pemain Spanyol yang mau nyerang, they seems to be kesulitan gitu untuk menyerang, breakdown pertahanan Belgia. Terus Yamal dan beberapa kali gitu dengan runnya Olmo, dengan runnya Pedro Porro itu buat Yamal bisa buat key pass atau passing yang berbahaya gitu melawan Belgia. Dan dia sampai akhirnya Yamal mulai serangan, terus ada Pedro Porro yang menurut gua main lumayan bagus juga, yang selama World Cup ini he's having a good campaign. Ke Pedro Porro, ke Dani Olmo, dan Dani Olmo shoot, Courtois save, mungkin bisa lebih baik, tapi I know ada deflection jadi susah juga buat kipernya. Dan ya Spanyol again, Fabian Ruiz at the right place at the right time, bola rebound berhasil buat Spanyol 1-0. Fabian Ruiz yang hari ini gantiin Pedri, dan menurut gue itu keputusan yang lumayan berani juga dari La Fuente melihat performa Pedri kemarin yang gak bagus banget despite his name gitu, despite dia pemain Barca dan bintang Barca, tapi dia berani cadangin Pedri, dan terbukti Fabian Ruiz jadi pencetak gol pertama buat Spanyol dan bisa buat Spanyol unggul. Dan terus berjalan game sampai akhirnya dibalas dari Belgia yang membuat serangannya bagus dari De Bruyne dan Trossard. Ada passing triangle yang bagus banget dibuat mereka di sisi kanan, Trossard, Castagne sama De Bruyne, sampai akhirnya De Bruyne ke Castagne dan crossing yang bagus. Dan CDK, De Ketelaere yang kemarin lawan US punya performa bagus banget juga, sekarang bisa menggantikan posisi Lukaku, dan dia jadi pemain yang clutch, bisa cetak gol penyeimbang gitu untuk Belgia melawan Spanyol. Dan Kubarsi lepas, penjagaannya, movement yang bagus, dan heading yang bagus sampai Unai Simon gak bisa apa-apa. Dan 1-1 Spanyol Belgia sampai babak pertama. Jadi first half yang seru, typically Spanyol dominan. Terus Yamal menurut gua dibanding match-match kemarin he becomes better gitu, meskipun belum standar Yamal versi Euro yang kemarin. And then Belgia yang bisa klinis dari chance sedikit dia dapat dan bisa buat itu jadi gol. And also Courtois having a good first half as well. And then to the second half gitu, ke babak kedua ya. Di Lamine Yamal terus, makanya gue lihat tuh Spanyol selalu create chance dari Lamine Yamal dari kanan. Dia sekali ada momen dia gocek yang shoot, akhirnya bisa di-save sama Courtois. Terpassingnya dia ke Oyarzabal juga yang di-save Courtois, yang punya game bagus banget di match kali ini. Courtois again show the world why he's one of the best, if not the best goalkeeper in the world, sampai akhirnya dia cedera. Until
he picking up an injury, habis itu dia keluar yang nangis. Gue nggak tahu cederanya kayak gimana, parah atau enggak. Gue nggak tahu dia nangis karena dia cedera panjang parah atau karena dia simply mau bela Belgia dan bawa Belgia ke semifinal gitu. I don't know. Tapi Courtois di masa-masa ini dia mulai ada cedera, di mana juga beberapa kali cedera ACL. Dia masuk ke usia itu gitu. Meskipun dia goalkeeper ya, meskipun dia kiper, tapi beberapa di 2 tahun ini lah, 2 musim ini Courtois mulai lebih sering cedera. I don't know karena about his age, about his physically atau karena apa, tapi Courtois harus keluar dan Lemans yang masuk. Lemans, this game, what you doing? Dia masuk, game continue and then satu momen mulai susah nih Spanyol gimana cara cetak gol lawan Belgia. Lamine Yamal yang buntu, belum bisa buat gol, buat chance saja. Tapi Kubarsi spekulasi shot yang dari jauh banget. Lu harusnya bisa save itu lebih bagus gitu. Lu harusnya bahkan bisa tangkap atau at least lu tepis, tapi lu jauhin bola ya. Tapi ini kenapa lu tepis buat bola itu jatuh ke zona berbahaya 6 yard box, di mana ada pemain yang sangat berbahaya di momen-momen kayak gitu, di tipe-tipe seperti itu. Mikel Merino always at the right place at the right time. He came in clutch game for Spain. Kemarin dia udah cetak gol di akhir laga lawan Portugal, penyelamat Spanyol. Lagi-lagi dia harus jadi penyelamat Spanyol di match kali ini. Dan ya, Belgia gugur di quarter final yang menurut gue juga sebenarnya kaget Belgia bisa sejauh ini gitu. Gue awalnya prediksi mereka kalah lawan Senegal atau bahkan kalah lawan US, tapi ternyata mereka picking up their form gitu. Mereka mulai lebih bagus daripada group stage dan sayang harus terhenti lawan Spanyol gitu, yang menurut gue dari kualitas juga udah jauh gitu. Dan di sini Oyarzabal yang menurut gue main jelek. Lamine Yamal I think he's having a better performance, tapi menurut gue it's not his standard gitu. Lamine Yamal is one of the best, if not the best. Menurut gue dia top 3 pemain di dunia ini, top 3 pemain terbaik di dunia ini. Jadi gue expect something better dari dia. Gue expect Euro Lamine Yamal, gue expect Barcelona Lamine Yamal 2024-2025. Jadi performa kali ini ya oke, lebih bagus dari sebelumnya, but it's still not enough for me. Terutama kalau lu mau menang lawan tim kayak Prancis, kalau lu mau menang lawan backline Prancis, lu harus punya performa 10 out of 10. Lu harus berubah jadi Euro Lamine Yamal. Dan it's not only Lamine Yamal, cuma lawan Prancis, the only way to stop them is having a difference maker, and having an X factor. Punya X factor, punya pembuat pembeda, bintang extraordinary player yang bisa create chance out of nothing, create goals, assist out of nothing gitu. Jadi Lamine Yamal, you need to step up if you wanna beat France, especially with all the talks. Dengan semua omongannya, Lamine Yamal kita tahu gimana dia. Jadi pemain yang lumayan speak up, lumayan banyak percakapannya, lumayan banyak omongan-omongannya gitu, which is good. Gue senang juga punya pemain yang punya personality kayak gitu. Tapi kalau lu udah ngomong banyak, you have to back it up. Lu harus back it dengan performance. Lu harus buktiin dengan performa lu. Dan let's see gimana lawan Spanyol nanti. Dan kita lihat juga pemain lain yang Rodri lagi-lagi jadi general di sana, lagi-lagi jadi orkestrator di sana, mengatur serangan, mengatur ritme, punya main yang bagus banget. Menurut gue antara dia atau Olmo also having a really good game. Olmo punya game yang bagus, dia beda banget sama di Barca, sumpah. Olmo di Spanyol is really different dari Barca. Gimana link up, build up, dia passing, gimana dia make a run buat narik back lawan atau buat dapat passing dari Lamine Yamal or others. Dani Olmo very good this game, one of his best performance in this campaign. And then Fabian Ruiz yang gantiin Pedri, which is a big statement, which is a big decision dari La Fuente. Yang bisa berjatuh kontroversi kalau misalnya kalah lawan Belgia, terutama Pedri is a big name dan pemain bintang lah di dunia sepak bola. Tapi Fabian Ruiz tampil dengan golnya. Terus Baena yang jelek menurut gue Baena. Terus habis itu ada Pedro Porro dan Cucurella, fullback Spanyol yang Pedro Porro terutama yang punya duel lawan Doku hard task
hard job itu, pekerjaan yang sulit untuk nahan Doku, meskipun beberapa kali Doku punya momennya, tapi Pedro Porro is done enough menurut gue. Dia udah memberikan yang terbaik dan menurut gue performanya bagus gitu melawan Doku kemarin. Dan attackingly as well, dia juga bagus sampai bisa buat gol pertama dengan passingnya ke Olmo. Kubarsi and Laporte, despite having a yellow card, tapi menurut gue mereka tampil bagus juga, solid juga. Dan ya itulah kenapa Spanyol kejebolan sedikit banget, karena dua ini yang tampil brilliance, dan Cucurella yang menurut gue tampil bagus juga melawan Trossard atau Doku di kanan atau Castagne. He's good at defending and also build up. And Unai Simon yang dia nggak buat banyak lah, tapi Belgium harus terhenti. De Ketelaere, good tournament. De Bruyne maybe his last World Cup. Doku yang biasa aja, nggak terlalu bagus. Dan ini performa mid dari Belgia. Mereka nggak buat chance banyak banget. Salah satunya mungkin karena Tielemans yang cedera. Mereka underdog, lihat Tielemans cedera tambah susah lagi chance buat melawan Spanyol. Tapi Courtois jadi key moment di sini setelah dia diganti Lemans masuk, especially dengan blunder Lemans yang I don't know, Man United player again bro. Bruno Fernandes sudah disaster class. Now Lemans dengan segala rejected transfer yang lu terima gitu, dari gak dapet Anderson, dari lu Tchouaméni nolak. I mean, it's a bad sign for Man United menurut gua. Ini waktunya buruk buat jadi fans MU yang senang banget Lemans masuk tadi, ternyata harus di wake up, dibangunkan dengan realita gitu, bahwa Courtois level masih jauh banget dan Lemans, dan Lemans semoga bisa comeback di musim depan dan gak kena mental ya dengan performa kali ini. And Spain goes to the semi-final against France. And this is a really good game, really good match-up. Another France-Spain rematch di Euro semifinal kemarin, yang dimana Lamine Yamal having a performance of his life. Spanyol bisa lebih baik daripada Prancis di match itu, tapi kalau lu mau lawan Prancis versi Piala Dunia, you have to step up. Kalau lu mau lawan Mbappe Piala Dunia sama Euro is a completely different player. Mbappe di Euro sticking up, dia jelek banget, tapi di World Cup sekarang udah berapa 8 gol. Total sepanjang karir 20 gol. Kalau lu mau stop pemain kayak gitu, lu nggak bisa punya performa kayak gini gitu. Lu nggak bisa nungguin bola-bola rebound, lu nggak bisa nungguin kiper buat kesalahan. You have to step up and having your best performance. Lamine Yamal need to step up and having a semifinal 2024 performance lawan Prancis, yang which is very good gitu. Tapi we'll see about that. Dominasi Prancis akan bisa di stop Spanyol, atau Spanyol yang meskipun performanya nggak terlalu meyakinkan di Piala Dunia kali ini, tapi tiba-tiba bisa mengalahkan Prancis and peak at the right time against Dembele, Olise, Mbappe, dan semua Avengers yang dikumpulin sama Prancis. Oke, gimana menurut kalian? Drop down in the comment section below. Tolong tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk dapat video-video kali seperti ini. Oke, thanks for watching and goodbye.